Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Om Swastiastu dan salam budaya buat kawan-kawan semua yang ada di mana saja di Kota Kupang ataupun di belahan Nusa Tenggara Timur lainnya, atau mungkin ada yang sampai di Indonesia, mau dari ujung Papua sampai dengan kalau di ujung kiri apa ya, dari Aceh ya pokoknya ya wilayahnya ya. Nah, kami ucapkan selamat siang. Kupang lagi mendung di luar. Jangan mendung dulu hatinya, langsung aja kawan-kawan. Kita hari ini akan berwarna banget karena kita masih dalam rangkaian acara Color of Timor. Nah, di Color of Timor ini mungkin kawan-kawan udah pada ngikutin dari 1 Oktober kemarin sampai sekarang. Kita akan masuk ke sesi acara yang kemarin sudah berlangsung, kemarin dulu ya, 2 hari yang lalu. Dan hari ini tuh bakal lanjut lagi, yaitu di season Artist Talk. Jadi buat kawan-kawan semua yang ada di rumah, langsung ajak teman-teman ya, jangan lupa untuk langsung connect langsung di YouTube-nya Timor Art Graffiti. Nah, buat teman-teman, kegiatan ini masih tetap disponsori oleh Program Fasilitas Bidang Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan banyak sponsor lainnya yang sudah mendukung acara ini sehingga dapat berlangsung dengan keren dan abis. Pokoknya keren lah. Nah, kawan-kawan, sebagai informasi juga bahwa Color of Timor ini menjadi nama yang diusung oleh Timor Art Graffiti, di mana tajuk rangkaian kegiatannya itu merupakan proses pengarsipan warna. Jadi kita tahu bahwa Nusa Tenggara Timur penuh akan banyak sekali warna-warna yang dapat diciptakan seperti itu. Nah, di proses kali ini Timor Art Graffiti bersama dengan teman-teman dari komunitas lainnya juga mengangkat tema arsip dan inovasi pewarna alami khas Pulau Timor. Nah, terkait juga dengan rangkaian kegiatannya ini sudah berlangsung dari 1 Oktober kemarin sampai dengan nanti di 31 Oktober. Hari ini hari H-1, jadi tersisa 1 hari lagi, jadi sedikit lagi mungkin kita akan berpisah, tapi tidak akan merupakan akhir dari event ini. Karena event ini masih banyak surprise, masih banyak kejutan, jadi tetap pantau aja kawan-kawan di Instagramnya, bisa langsung di situ. Nah, melalui Color of Timor ini juga akan menawarkan kepada para seniman yang banyak bergabung, dikumpulkan, berkarya bersama, dan menciptakan karya-karya baru yang luar biasa. Mereka datang mengikuti berbagai rangkaian acara, ada workshop, ada sharing session, ada berkarya bersama, dan menghasilkan karya tentunya. Dan oleh karena itu spesial hari ini karena kita bakal ngomongin soal Artist Talk. Jadi Artist Talk, jadi bukan Giri Talk tapi Artist Talk, jadi bakal ada artis spesial hari ini yang akan datang dan akan sharing buat kita semua di sini. So buat kawan-kawan semua, tanpa memperpanjang kata lagi ya, langsung aja di sini sudah ada yang menemani Giri. Langsung saja di sini ada, ini orangnya udah gak asing banget di Kota Kupang. Mungkin banyak adik-adik di rumah yang udah kenal ibu ini tuh guru. Nanti ini kisi-kisinya, ibu ini guru, jago untuk menggambar, melukis dan lain-lainnya, keren banget. Nanti kita akan kenal langsung dengan beliau. Dan langsung saja di sebelah kiri saya ada Ibu Mariam Mukin, oke, atau AKA Ibu Siti. Halo Ibu Siti, selamat pagi. Hai juga, selamat pagi Kak. Luar biasa ya, karena temanya Color of Timor hari ini Ibu kayaknya bercahaya sekali ya. Amin, terima kasih. Terima kasih, nggak mendung kayak di luar Kupang Bu. Tadi dari NBS ke sini? Lumayan panas. Panas ya? Sampai sini baru mendung. Tapi itu membuat Ibu lebih semangat bukan? Harus semangat, Harus semangat. tetap semangat. Nah Ibu Mariam mungkin ini atau kita sapa Ibu Siti aja Ibu ya? Mak Iyam, biasanya disapa dengan Mak Iyam. Dikenal di kadang-kadang anak untuk mewarnai, menggambar, melukis itu Mak Iyam. Mak Iyam. Mak Iyam. Iyam. Oke. Mak Iyam, hari ini aku pengen ngobrol sama Mak Iyam banyak terkait dengan karyanya Mak Iyam. Mak Iyam sebagai salah satu artis yang terlibat di event ini. Mungkin sebelumnya aku mau tanya dulu deh, Mak Iyam kemarin ngapain aja sih? Singkat deh. Sebelum bikin karya dan pameran, sebelumnya itu ngapain aja? Kalau sebelumnya saya memang seorang guru, tapi juga seorang seniman, khususnya di Nusa Tenggara Timur, sering ikut pameran, pameran di Jakarta maupun pameran di luar daripada Indonesia. Wih, tetapi mulai corona ini pada merendam ya. Tapi alhamdulillah dengan datangnya Color of Timor membangkit lagi kita untuk berkarya, untuk semangat berkarya. Nah, BTW tadi Ibu sudah sempat ngomongin corona, buat kawan-kawan di rumah kita semua di sini dipastikan bahwa udah menjalani rapid test sebelum memulai event ini. Jadi semuanya udah aman ya? Aman ya? Aman semua? Kameramen siap muka belakang aman? Aman dong ya. Semuanya hasilnya negatif. Nah Ibu, lanjut. Jadi
ternyata Ibu sudah sering berkarya, namun karena kondisi COVID ini banyak event yang ternyata close gitu ya, atau dibatalkan atau diundur. Nah, dengan datangnya Color of Timur ini menambah semangat Ibu untuk terlibat juga. Ibu ikut terlibat dari awal, dari workshop pastinya Ibu ya? Ya, dari awal. Dari kelas pertama, penciptaan warna, kayak gitu-gitu Ibu ya? Ikut. Gimana sih proses itu Ibu? Prosesnya itu dari awal itu ikut tentang bahan alami yang dibuat dari bahan-bahan yang alam ada di Indonesia, ada khususnya di NTT itu cukup banyak. Di Pulau Timur. Pulau Timur ini cukup banyak, tetapi kemarin tuh kita menggali yang terbatas yang dapat jangkau. Oh ya, yang bisa kita dapatkan. Bisa kita dapat dengan mudah ya? lingkungan sekitar kita. Itu bagus. Jadi warna-warna yang ada di sekitar kita ambil dari bahannya, terus dibikinkan menjadi pewarna yang bisa dipakai. Oh, seperti itu. Jadi dikombinasi dengan cat dasar gitu-gitu ya Bu ya? Iya. Cat putih terus dikombin dengan pewarna. Oh begitu? Tidak, bukan? Itu warna alam langsung. Oh langsung tanpa ada cat dasar? Tanpa ada memakai campuran warna lain, dia alam langsung. Oh, I see. Jadi buat kawan-kawan asli ya. Keren. Jadi buat kawan-kawan nanti mungkin yang penasaran dengan hasil karya, bisa langsung datang, tapi ini masih rahasia, masih apa istilahnya, nanti akan diumumkan spesial buat teman-teman. Tapi kita akan balik lagi ke karya Ibu Mariam. Ibu Mariam, karya yang sudah saya terima dari kawan-kawan panitia ini, karya Ibu bernama Hogo Keriang. Seperti itu penyebutannya? Hogo Kriang. Hogo Kriang. Ini bahasa apa Ibu? Itu bahasa Lama Holot. Lama Holot. Lama Holot itu di Flores Timur. Flores Timur, ada di Flores Timur. Di Flotim. Flores Timur ya. Tepatnya di Pulau Solor, Adonara atau di Floresnya? Pokoknya Kriang itu untuk khusus Flores Timur itu artinya bangun. Oh, bangun, bangkit, bekerja. Bangun, bangkit untuk semangat bekerja dan berkarya. Jangan tidur terus. Memang kayak saya akrab banget Ibu dengan Kriang tuh kayak Kriang pagi dan gitu ya. Oke. Jangan tidur dari terus. Flores mungkin yang lagi nonton ya. Iya. Jadi karya nih keren nih, ada Hogo Kriang. Di sini ada penjelasan singkat dikatakan bahwa bangun, jangan tidur, lestarikan keunikan budaya. Ibu Mariam bisa ceritakan dikit nggak terkait dengan kenapa sih tagline itu bangun, jangan tidur, dan lestarikan keunikan budaya? Kenapa saya ambil itu? Karena sekarang itu lebih banyak perempuan yang lebih aktif untuk mengelola keuangan, ekonomi segala macam. Karena sekarang banyak perempuan lebih semangat untuk bekerja. Makanya perempuan terus diberikan dorongan agar jangan pernah tidur, bangkit, bangun, dan berkarya. Karena selama ini saya lihat daripada kehidupan nyata bahwa laki-laki itu lebih banyak tidur. Makanya perempuan lebih banyak bangun untuk bekerja. Oke. Seperti itu. Maka judul karya saya lebih banyak ke perempuan. Oke, ternyata Ibu Ma'iam ya? Ma'iam. Ma'iam ini nggak hanya seorang pelukis atau artis. Ternyata kawan-kawan semua di rumah, Ibu Ma'iam ini ternyata juga seorang aktivis ya. Amin. Menyuarakan suara-suara teman-teman perempuan di Nusa Tenggara Timur. Jadi buat kawan-kawan perempuan di seluruh Nusa Tenggara Timur, jangan malas-malasan. Bangkit karena ini merupakan saatnya untuk kesetaraan. Kawan-kawan perempuan bisa melakukan apapun yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan laki-laki, termasuk melukis ya. Iya. Jadi artis itu juga kebanyakan ya saya sih kalau ngomongin artis pelukis tuh pasti ingatan saya tuh di kepala tuh laki-laki kebanyakan, baik di internasional, di nasional, kebanyakan laki-laki. Ya. Tapi ketika kehadiran Ibu Siti dan ada adik Dela, ada adik-adik cewek yang lainnya, gabung sebagai artis tuh luar biasa banget kayak gitu. Jadi teman-teman perempuan itu tiba-tiba kayak langsung bergairah begitu, semangat membangkitkan mereka bahwa berkarya itu tidak hanya satu saja, tapi kalau bisa ciptakan sebanyak-banyak mungkin yang kita mampu sebagai wanita. Jangan pernah tidur, jangan pernah patah arang, jangan pernah kendor. Namanya seorang wanita tetap semangat, berpacu. Dan itu semua tergambarkan di karya Ibu. Di karya saya, ya. Mungkin kawan-kawan bisa lihat di sebelah mana ya, kiri kanan karya Ibu ya. Bisa nanti di situ kalau lihat ada gambar ini, kalau saya lihat di bagian atas itu ada. Apakah ini, saya mau konfirmasi ke Ibu sebagai orang yang menikmati karya Ibu, itu adalah berarti teman-teman perempuan yang digambarkan untuk bangkit dan bekerja ya. Dengan penuh girang, semangat. Dan di bawahnya ini ada gambar, saya baru ada menangkap. sirih pinang. Ada sirih pinang mamanya. Ya. Kenapa sirih pinang? Sirih pinang itu melambangkan ciri khas di Nusa Tenggara Timur ya. Kenapa saya ambil itu? Karena di setiap acara
sungguh kepada tamu itu pasti ada sirip pinang. Dan ada pernikahan wanita pasti ada sirip pinang. Kenapa saya kasih itu? Karena tiap kali pesta untuk Nusa Tenggara Timur khususnya Lamaholot pasti ada antar sirip pinang ke wanita. Dan wanita tuh jangan karena kamu dilamar, karena kamu mempunyai ini tuh kamu tidur. Jadi jangan, kamu harus bangun terus semangat. Ya di sini ada gambar perempuan tertidur dua. Ya ada dua, Mayam, satunya yang baru lahir. Itu di atas tuh belum ada apa-apa, dia baru lahir. Oh, seperti Lagi telanjang istilah perempuan yang baru perempuan lahir. yang baru lahir di dunia ini ya, Iya. seperti itu ya. Luar biasa banget ya, ternyata banyak apa ya unsur-unsur yang tersembunyi yang merupakan suara hati Ibu Mayam Seorang yang ingin perempuan, disampaikan ya, iya. sebagai seorang perempuan. Jadi ada pesan yang menarik kawan-kawan bahwa sebagai perempuan di Nusa Tenggara Timur jangan sampai kita hanya menunggu lamaran ya. Iya, iya. Tapi doing something, lakukan sesuatu kawan-kawan karena tentunya lu bisa ngelakuin apapun yang lu mau gitu. Lu mau jadi pelukis, lu mau jadi penyanyi, mau jadi penari, berkarya pastinya ya. Nah, balik ke lukisan Ibu, di sini saya lihat ada motif Ibu ya di bagian bawah itu yang hitam putih. Yang ini ya pasti Ibu Mayam pasti hafal banget karyanya, tapi nah ini nih Bu yang saya lihat itu ada motif. Ini motif dari mana Ibu? Apakah ini motif buatan Ibu atau dari daerah mana kayak gitu? Itu kalau motif tidak salah motif NTT ya, yang tuh yang saya sering pakai karena itu sering mudah untuk saya kerja, anak juga mudah. Jadi itu motif pokok motif NTT kalau tidak salah Timor ya. Timor. Ya. Terus di gambar itu ada bunga. Jadi perempuan, bunga. perempuan tuh ibarat bunga di taman. Perempuan tuh ibarat wanita yang lemah. Kenapa ada sirip pinang? Jadi laki-laki melamar wanita. Kalau bisa adat istiadat kita tuh nggak bisa dirubah. Namanya belis tetap belis. Tapi usahakan zaman sekarang janganlah sampai memberatkan kaum laki. Jadi istilahnya sama-sama meringankan. Jadi laki-laki perempuan sama-sama meringankan. Walaupun dia kalau kita baru lahir, bulan papa sudah dijodoh-jodohkan. Kalau zaman sekarang jangan adalah lagi seperti itu. Benar. Biarkanlah wanita itu memilih, memutuskan apa sih yang mau dia lakukan. Seperti itu. Dari kebanyakan perempuan sekarang itu kaki di kepala, kepala di kaki. Itu maksudnya gimana? Maksudnya Bu? Kayak begini. lagunya band zaman dulu ya, kaki. Kepala di kaki, kaki di kepala. Kenapa saya katakan begitu? Karena perempuan lebih banyak bekerja. Ya. Dia mengganti tulang punggung dalam rumah Ibu, tangga, Mayam tulang punggung. Ya, saking semangatnya. Saking semangat menggantikan Jadi, tulang luar punggung. biasa. Itu karya itu sebenarnya inspirasi hati, membangkitkan para wanita. Dan karena tanpa suami lalu kamu juga ikut kendor. Bangkit dan semangat, kepala di kaki, kaki di kepala, terus berkarya. Harus gerak tetapnya Mayam Iya, ya. maju. Nah, luar biasa Mayam. Jadi ada banyak unsur yang melambangkan tentang perempuan di muka bumi ini khususnya di Timor ya Mama ya. Iya, iya. Dari bunga sirip pinang. Jadi banyak banget yang bilang kalau bunga lebah Iya. perempuan itu bunga, laki-laki itu lebah. Ya padahal kan lebah ada yang betina ya. Iya. Ya. Jadi perempuan juga bisa jadi lebah, jangan ragu guys ya. Iya. Untuk kawan-kawan perempuan semua di rumah, tapi ini tidak mendiskreditkan kawan-kawan laki-laki tentunya. Tentunya kita sebagai kaum pria harus mendukung dan apa ya istilahnya ya. Kalau buat saya pribadi, saya tetap akan mendukung kawan-kawan siapapun itu, baik laki-laki maupun perempuan untuk dapat berkarya. Nah, ngomong-ngomong soal karya, kita balik lagi nih di karya Mayam nih. Tadi ada motif-motif yang digambarkan di bawah, luar biasa. Jadi ini saya mau tanya soal warna nih Mayam. Ini banyak banget warna yang bisa saya tangkap. Dari sini ada hijau kayak gitu. Mayam bisa menjelaskan ke saya dan kawan-kawan di rumah nggak? Ada tiga warna cukup boleh? Boleh, yang boleh. menggunakan bahan pewarna alami. Itu bahannya apa? Warnanya yang mana? Yang hijau itu saya pertama kan kita di pelatihan workshop itu kan daun pandan, tapi kewarnanya kurang serak di dalam kanvas. Saya memasak lagi daun pepaya. Oh, daun pepaya. Daun pepaya saya tumbuk, saya ramas sampai airnya. Oke. Terus airnya tuh tidak terlalu banyak. Saya coba campur dengan odol, bagus. Dan sudah saya mulai warna lebih terang daripada warna hijaunya naik ya? warnanya muncul. Luar Itu saya biasa. pakai di situ. Warna lain Mayam ada nggak? Yang Warna menggunakan bahan alami. itu di situ warna merah itu saya dapat di pelatihan itu kita masak Di workshop kemarin? workshop itu. Tapi karena kayak saya kurang, saya campur daun jati lagi ya. Saya pakai lagi warna daun jati. Daun jati, pohon jati? Daun pohon jati Pohon punya jati yang daunnya. punya daun ya? Itu kan warna merah. Oh hasilnya warna merah ya? Warna merah. Ditumbuk? Ya saya tumbuk, ulik saja, saya ulik,
saya ramas airnya langsung merah. Jadi saya campur lagi, jadi untuk lebih merah Dapat lagi merah lagi. warnanya. Pengalaman Ibu selama menggunakan pewarna alami, apakah lebih sulit menggunakan pewarna alami atau gimana sih? Mungkin bisa dibantu. Kalau mau bilang sulit ya, warna alami itu cukup sulit. Intinya kita pandai-pandai lebih mengentalkan lagi warnanya supaya tidak pudar. Iya. Terus kalau bisa anak-anak remaja yang mau pakai itu malah lebih bagus lagi, kita lebih dapat hematnya, lebih dapat banyak pengalamannya, lebih dapat kita berkolaborasi dengan warna-warna yang ada. Jadi seperti kalau kunyit itu kan jelas dia langsung kunyit. Kalau kunyit itu kadang saya bisa masak, kadang kita bisa langsung dikuas, tidak apa-apa, mau langsung boleh. Kalau kunyit itu dia langsung. Dulu saya Jadi lomba kunyitnya langsung dipotong atau ditumbuk langsung digituin aja yang kita dapat itu diparut, di blender, dimasak ambil airnya. Siap. Tapi di rumah karena kunyitnya saya merasa kurang, saya langsung gambar di kanvas dengan kunyit. Kunyitnya langsung kanvas. Saya langsung dengan kanvas terus saya lari lagi dengan air kunyit. Tapi dia lebih bagus ya, mana lebih bagus. Luar biasa. Saya coba percik dengan air, dia tidak luntur juga tidak. Benar. Jadi di balik kesulitan atau kerumitan yang Mama alami itu ternyata itu bisa menjadi cerita ya buat kawan-kawan semua ya. Jadi memang sesuatu yang alami itu tidak selalu serta-merta praktis ya. Karena manusia dalam kemajuannya membuat proses pewarnaan itu menjadi tidak praktis dengan adanya kehadiran bahan kimia. Jadi tinggal beli duit, bawa ke toko, pewarna alami datang, tinggal cet jadi. Tapi dengan pewarna alami ini ternyata lebih banyak cerita ya. Lebih banyak cerita. Ceritanya jadi nggak ke toko beli gambar. Kalau ini ceritanya ngulik gitu dulu ya. Petik, mau petik juga. Dia kalau daun jati saya kan lewat pulang kerja, saya petik mudahnya. Tumbuk jadi warna baru merah. Luar biasa mamanya. Jadi ada proses, ada cerita di situ yang Iya. Dan ternyata NTT khususnya Pulau Timur itu punya banyak warna. Mungkin Kali ini mungkin Pulau Timur, mungkin chapter tahun depan kita ke Pulau Flores karena ternyata di Flores itu juga banyak warna yang luar biasa ya mamanya. Itu ada di Momere kalau nggak salah tuh ada warna biru apa gitu, aku pernah dengar. Iya, warna biru warna ada. biru yang khas banget dengan warna. Mungkin nanti di jilid berikut ya. Kita sekarang Timor dulu nih. Oke. Nah, Mama, aku juga mau tanya di pertanyaan terakhir buat Mama. Dari pesan ini tadi kan Mama udah sampaikan terkait dengan perasaan Mama, kekhawatiran Mama menyampaikan perjuangan Mama juga melalui hasil lukisan ini. Terus gambar-gambar juga Mama udah jelasin dari proses pewarnaan dan lain-lain. Nah, di akhir kata saya tuh mau nanya ke Mama, kira-kira karya ini Mama persembahkan untuk siapa? Karya ini saya persembahkan untuk generasi penerus, juga kaum muda, untuk khususnya para wanita yang sekarang. Jangan berpikir bahwa setelah kalian kuliah itu selesai, selain kalian bekerja itu selesai, belum. Kembangkan bakat, minat kepada generasi yang akan datang. Dengan begitu kita jangan memaksa bahwa zaman sekarang kita maksa anak, kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi ini. Padahal kita kan belum tahu minat anak di mana. Justru kalau kita ikut minat anak, malah dia lebih bagus lagi. Apalagi kalau minatnya melukis, mewarna, itu kan salah satu menguatkan motorik halus. Salah satu juga bermain tentang perasaan. Benar. Dan terkait dengan itu Mayam bahwa soal anak itu jangan dipaksa untuk menjadi sesuatu ya. Khususnya juga buat orang tua di luar sana, tetap dukung kegemaran anak Anda, karena apa yang dia suka pasti akan menghasilkan sesuatu. Percaya. Luar biasa. Gitu ya, luar biasa. Dan nampaknya kita sudah berakhir untuk tanya-tanya di Artis Talk yang chapter 1 ini di hari yang kedua. Iam, terima kasih. Sama-sama. Sungguh luar biasa, menginspirasi, karyanya juga luar biasa hebat. Thank you banget buat Mayam. Dan saya juga mau memberitahukan ke kawan-kawan bahwa acara ini tentunya tidak akan sukses dan tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak disponsori oleh kawan-kawan yang luar biasa. Dan dukungan-dukungan yang luar biasa ini juga datang dari kawan-kawan dari ada Radio SKFM, Victory News, Radar, dari Komunitas Leko, NTT Zone, Dominan, Siasat Partikelir, dari All You Can Art, MIF Magazine, Holy Spirit, Underground and Chips, Ricky Pinga, Komunitas Film Kupang, Sekolah Musa, Biboki Art, teman-teman seniman semuanya, Kapur Siri dan Studio Aqua Sedang. Nah, tadi sudah ada Mama Iam ya, atau Ibu Maria Mukin, yang biasa sering disapa Mama Iam, luar biasa banget. Beliau karyanya itu benar-benar ngangkatin soal
bagaimana menyuarakan perjuangan kawan-kawan perempuan. Jadi buat kawan-kawan semua yang ada di rumah, kawan-kawan bisa berkarya, terus berkarya, jangan malu, jangan ragu bahwa mama-mama yang berkarya saja, Iam contohnya itu bisa dan mampu di usianya yang sekarang berkarya. Nah buat kawan-kawan di rumah yang masih muda, jangan malu untuk berkarya, lu bisa ngelukis, lu bisa apapun, nari, apapun yang lu mau, just do it gitu ya. Nah balik lagi di Color of Timor, karena banyak warna, banyak proses yang dilewati dari tanggal 1 kemarin sampai 31 Oktober ini, proses yang dilewati udah banyak banget, dari ada workshop, ada banyak sekali kelas-kelas untuk berbicara antar seniman dan pihak-pihak lainnya, itu banyak menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Di momen akhir ini akan ada pameran Color of Timor, dan di Color of Timor ini rangkaian salah satunya adalah Artist Talk yang sekarang sedang berlangsung. Tadi ada Iam, dan sekarang ini ada sosok muda yang luar biasa, adik saya ini tadi udah ngobrol sebentar di belakang sebelum proses ini dimulai. Nah tapi mungkin ada kawan-kawan yang udah sempat ngeliatin gambar Richard. Jadi gambar Richard ini kalau menurut saya tuh sedih banget gitu ya, tapi ternyata orangnya tuh fun gitu. Tapi mungkin ada alasan kenapa sih gambarnya tuh menunjukkan roman, apa sih bahasanya ya, roman ya, aura yang sedih. Nah buat teman-teman kita akan tanya langsung ke artisnya karena ini adalah Artist Talk. Jadi kita akan bakal discuss langsung sama si Richardnya, dan langsung ada Richard di sini. Halo Richard, selamat siang ya. Ya, masih siang Richard. Ya. Richard tadi sudah swab? Sudah. Hasilnya? Negatif. Alhamdulillah. Syukurnya puji Tuhan. Jadi buat informasi kawan-kawan semua di rumah, event ini berlangsung dari awal kita sudah swab test dulu di hari yang sama, beda cuma 1 jam, jadi ini aman. Jadi buat kawan-kawan juga buat yang pengen keluar, tetap pastikan dirimu aman, tetap menggunakan masker sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Kalau di rumah aja ya udah nonton kita aja ya, jangan lupa. Nah, Kak Richard Ivan Adrian Raja, betul. Luar biasa, namanya seperti nama kakak saya ya, Ivan ya. Tapi kakak saya jauh, kakak saya bukan seniman. Nah, Richard, oke, aku lagi ngeliatin gambar Richard. Ini udah aku liatin dari semalam, gambarnya itu luar biasa ya. Mungkin ada gambarnya di sebelah kiri kanan atau nanti kawan-kawan bisa akses dimanapun itu. Di sini karya Richard disebut Kaisa Hemai Muton Mepu. Iya. Ini penyebutannya bagaimana Richard? Apakah ini bahasa apa ini Richard? Ini bahasa Amanatun. Bahasa Amanatun. Iya. Cara sebutnya udah bener atau salah tadi saya? Ya, betul. Kalau saya rasa salah Richard. Tidak mungkin saya sebut betul tadi. Kaisa Hemai Muton Mepu. Iya. Yang artinya, ini artinya yang di bawah ini. Bukan. Artinya kayak kemana ya? Kayak mau kasih tahu bilang apa? Bilang keton jangan malu begitu untuk berkarya. Jangan malu untuk berkarya. Sesuatu, ya. Berkarya dan menciptakan sesuatu. Iya, betul. Richard, di sini ada tagline-nya muda berani untuk mengekspresikan karya. Richard umur berapa sih? 20 tahun. 20 tahun ya, Ya. masih muda dong ya. Pemuda itu sampai 45 tahun. Selama Anda masih memiliki semangat orang muda, Anda tetap disebut pemuda. Seperti itu Richard ya. Richard, di sini tagline-nya muda berani untuk mengekspresikan karya. Nah, di karya Richard ini kenapa sedih Richard? Ya, karena muda berani kok sedih. Why? Coba bisa diceritakan. Karena di sini beta mau kasih tahu pi kawan-kawan semua, terutama kawan di Soe. Khususnya di Soe? Iya, khususnya di Soe. Supaya jangan malu untuk berkarya begitu, karena masih banyak yang kayak bilang, mau gambar tapi bepung kayak karya jelek begitu, atau kemana, dong son berani begitu. Mereka mengalami apa ya yang disebut malu karena anak Soe itu ternyata malu berkarya begitu karena merasa karya jelek. Iya. Seperti itu kan? Maksudnya ya, masih banyak yang begitu masih banyak yang berbeda. Ya. Padahal karyanya bagus kalau menurut Richard sendiri. Ya bagus sih. Bagus. Iya, sangat disayangkan ya. Richard coba mic-nya udah on? Udah. Udah. Jadi oke, nanti Richard kayak gini kalau kayak bisa ditiru kayak saya gini. Mic-nya di sini boleh. Nah, bisa. Biar suaranya in semua masuk kayak Chat ya. Nah, Chat, anak Soe ternyata khususnya tidak hanya anak Soe kalau menurut saya Richard. Betul. Masih banyak anak-anak di NTT yang malu untuk menunjukkan hasil karyanya karena dirasa jelek.
Iya. Padahal karya itu adalah hasil Anda sendiri dan merupakan hak cipta Anda sendiri dan buah pikir Anda sendiri. Jadi nggak ada yang namanya jelek, Richard. Iya. Semua karya itu tentunya bisa dinikmati dari penikmatnya gitu. Tentunya yang bilang jelek kan siapa yang bilang jelek gitu. Iya. Mungkin bagi Anda jangan malu kawan-kawan yang masih muda, pemuda semua yang ada di Nusa Tenggara Timur, mungkin di Soe, di Kupang ataupun di Flores, Sumba, Timor, Alor, Sabu, Rote, jangan malu sama karya kalian, Richard ya. Iya, iya. Nah, Richard aja bisa ya. Kawan-kawan semua itu bisa. Tadi ada Mayam, sebelumnya ada Richard. Dari tua sampai muda, pokoknya dari Sabang sampai Merauke, Miangas, Pulau Rote ya. Jangan malu sama karya Richard ya. Iya. Nah, Richard, bisa ceritain lagi nggak tentang karyamu ini? Nah, di sini kan yang saya lihat ya Richard, ya, sebagai orang yang belum terlalu awam dengan seni, saya cuma bisa menilai, bukan menilai ya. Saya bisa menyimpulkan bahwa di sini ada orang yang sedih, terus membuang kuas ya. Ini kuas ya Richard ya? Iya, iya. Kuas melukis. Iya. Oh luar biasa. Jadi dia buang kuas, and then ini membicarakan tentang bagaimana anak-anak ini akhirnya dari malu dan dia tidak mau lagi berkarya. Iya. Seperti itu ya? Iya, iya. Oke Richard. Nah Richard, kalau orang yang dalam sini, ini siapa Richard? Apakah ada orang tertentu atau ini cuma imajinasi? Kalau mau bilang ini bisa jadi beta juga. Oh kamu sendiri? Iya. Oke, kenapa cerita dong Ya, Richard? Kenapa? karena kadang masih malu lah, malu kayak mau ke studio karya begitu. Dari Sampai saat dalam. ini? Ya, kalau untuk sekarang Sesuatu. mulai berani begitu. Luar biasa, jangan sampai Richard Iya. aja berani kawan-kawan di Soe, jangan malu ya. Oh saya juga punya teman di Soe itu, namanya Putra, mungkin Richard kenal? Putra Bowling Rimu. Putra Bowling Rimu, aku itu. juga lihat karya-karyanya bagus ya. Iya. Maksudnya anak Soe itu juga luar biasa ya. Richard keren, kawan-kawan yang lainnya di Soe jangan malu berkarya. Nah, terus Richard, aku lihat juga di sini gambar kamu ini ada warnanya itu ada merah ya. Ada merah di sini Richard ya, ada warna merah. Ini Richard pakai bahan alami apa nih dari prosesnya? Sama kayak tadi Ibu Siti punya. Bahannya Pakai daun apa? daun ponjadi. Iya, daun Oke, ponjadi. luar biasa. Jadi warna-warna yang kalian dapat itu yang warna dari hasil workshop itu ya? Iya. Oh, jadi pas workshop bikin pewarna alami bareng sama dengan pematerinya kayak gitu-gitu Iya. ya. Terus pewarnanya jadi, terus kalian bawa pulang untuk membuat karya. Iya. Prosesnya seperti itu, Richard. Iya. Oh, jadi keren jadinya. Jadi teman-teman artis ini tidak serta-merta hanya datang terus udah langsung dikasih pewarna alami ya, tapi juga mengikuti rangkaian dari awal Richard ya. Luar mengikuti biasa proses. banget untuk Color of Timor ya Richard ya. Kamu senang nggak ikut acara? Senang sih, Belajar banyak ya? banyak. Belajar banyak ya. Iya. Tapi di akhirnya kamu lebih senang ya ketemu saya kan Richard ya, bukan? Enggak. Ya begitulah. Oke, jadi buat teman-teman di rumah, jadi rangkaian ini proses itu udah panjang banget. Dari workshop, Richard juga ikut ya? Iya, ikut. Richard nggak bohong kan, Richard ikut ya workshop? Ikut. Oh, jadi Richard ikut workshop, belajar bikin pewarna bareng sama teman-teman. Berapa artis yang Richard ingat, kawan-kawan yang ikut waktu itu? Puluhan? Ramai? Iya, rame sih. Ramai ya? Ramai? Sekitar. Ada sekitar 20-an. Iya, 20-an artis yang terlibat dari workshop sampai dengan pembuatan karya dan artis talk hari Iya. ini ya Richard ya. Luar biasa. Jadi warna yang digunakan adalah warna kajati. Kalau yang ini, yang abu-abu apa? Ini bajunya warna apa Richard? Ya? Warna biru Biru ini Iya. ya. Ini dari apa bahannya? dari bunga telang. Bunga telang. Iya. Bunga telang. Bunga telang. Bunga telang itu yang warnanya ungu bukan? Ya, tapi kayak biru-biru gitu. Oh, waktu ketika diekstrak menjadi biru ya? Iya. Oh ya. Saya cuma pernah bunga telang itu saya rendam dengan air panas, terus saya tambahkan sedikit lime. Iya. Apa sih bahasa Indonesianya lime? Jeruk nipis ya gitu, sosokan ya. Padahal kami ini orang jadi jeruk nipis, tambahin gula dikit, minum enak tuh. Iya. Tapi ternyata bisa jadi pewarna alami juga ya? Iya. Luar biasa ya. Ternyata kita di timur itu kaya akan apa ya? Warna. Warna ya sebenarnya. Selain itu ada biru, terus ada caranya itu hitam. Kalau hitam pakai apa? Kalau hitam pakai arang. Pakai arang. Iya. Jadi arangnya tuh di gimana ya? Langsung Di- digambar di- di kanvas, Tidak, ini apa ditumbuk. ditumbuk jadi serbuk. Ya. And then terus selanjutnya Lalu Campur. dicampur dengan air baru dimasak. dimasak baru jadi warna itu yang kentalnya itu. Ya. Ketika airnya sudah mulai menguap, yang kentalnya itu jadi pewarna gitu. Ya. Luar biasa ya. Kalau yang warna ini apa nih? Aku ada lihat ada warna pink tipis ini apa? Itu dicampur. Oh kamu campur Iya. mix ya. Luar biasa Richard. Terus kalau yang kuning efek halo, efek background ini apa warna apa? Itu pakai warna kuning dari kunyit. Kuning dari kunyit. Ya.
Oke, Kalau yang yang dicampur. kalau yang gelapnya itu pakai warna hitam campur dengan biru. Hitam dan biru dicampur ya. Iya. Jadi sebagai seorang artis juga nggak hanya ini ya, nggak hanya harus asal gambar ya Richard Iya. ya. Harus pintar juga campur warna ya. Kurang lebih begitu. Kurang lebih gitu ya? Iya. Iya, yang saya tahu itu cuman warna apa dicampur apa ya? Jadi yang saya tahu itu kalau warna dasar itu apa sih Richard? Merah, Merah, kuning, kuning, hijau. hijau. Ah, kuning, Biru. hijau jadinya Kuning dengan hijau. iya, Kuning dan hijau. biru ya. Biru nggak? Biru bukan ya? Iya, biru. Biru, biru. Kalau kita berdua salah, tapi Richard pasti tahu lah ya. Artis ya gitu kan. Nah, Cat, akhir kata deh Cat. Belum? Oke, belum. Nah, sebelumnya Cat, tadi banyak pesan disampaikan oleh Richard bahwa buat kawan-kawan anak muda semua yang ada di Pulau Timor, khususnya di tempat asalnya Richard ya, Iya. di Soe. Iya. Bener ya, Soe? Iya, soalnya. Nah, itu untuk tidak malu untuk berkarya, apapun karyamu, just do it gitu. Lakukan saja, terus percaya, pegang mimpimu, jangan pernah diskon mimpi Anda kawan-kawan ya. Jangan pernah terus berkarya, jangan pernah diskon mimpimu dan pasti percaya bahwa lu akan sukses suatu hari nanti. Halo yang di sana, yeay gitu ya. Ternyata waktu gue ngomong tuh banyak yang sarangyo gitu-gitu ya Chat ya. Nah, Chat, Richard juga tadi punya pesan bahwa dari gambarnya jangan pernah, kalau tadi Richard nggak gambar, kalau ini Richard sendiri ya. Iya. Kalau jadi ini bukan hasil imajinatif tapi ini Richard punya diri sendiri yang digambarkan yang melepas kuas. Richard pernah sampai di momen ini nggak? Pernah sih. Pernah. Pernah. Pernah melepas kuas gitu. Pernah. Terus memutuskan untuk melakukan hal lain. Iya. Waktu itu Richard melakukan hal apa? Apa ya? Memasak? Kayak- Bukan. Enggak sih. Apa? Kayak depresi gitu. Jadi Oh, I see. mabok gitu dengan kawan-kawan. Tapi akhirnya Richard lepas dari situ. Iya. Pas. Great bro. Jadi buat kawan-kawan Richard sendiri, ini semua anak NTT punya masalah guys. Kita biasa ketika putus asa, ketika kita berbenturan dengan sesuatu, kita biasanya mencari pelarian. Iya. Pelarian paling umum di Kota Kupang, khususnya Nusa Tenggara Timur itu mabuk ya. Iya. Kita mabuk-mabukan ya guys. Jadi beta di sini soalnya mau jadi ketong dua ya. Iya. Soalnya mau jadi hakim, soalnya mau jadi apa ya orangnya Tuhan kecil lah ya. Iya. Itu keputusan kawan-kawan kalau mabuk silakan, it's okay. Tapi ingat bahwa itu merugikan diri Anda sendiri. Jadi kalau Anda berkarya, Richard waktu Richard depresi itu Richard tentu tidak bisa menggambar bukan? Iya. Betul. Bagaimana Richard bisa menggambar kalau lagi mabuk ya Richard? Ya nggak bisa ya. Pasti miring. Pasti miring ya gitu ya. Mungkin gambar mukanya sedih tiba-tiba jadi matanya di kepala, kepalanya di mata gitu ya. Jadi mungkin teman-teman di luar sana bilang kalau beta mabuk, beta karya tambah bagus. Mungkin ya. Tapi beta percaya kalau itu sebenarnya soundnya lebih baik. Iya. Tapi mungkin lebih abstrak saja gitu ya. Tapi Richard, buat teman-teman yang merasa seperti beta dan Richard juga di rumah, kalau kamu depresi, ingatlah bahwa karya kamu itu bukan terbentur. Ada satu kalimat yang beta suka Richard, itu Iya. terbentur. Gitu. Jadi Betul. it's okay, that's fine buat kawan-kawan di rumah kalau lo terbentur berapa kali pun it's okay, itu habiskan jatah gagalmu ya Richard ya. Iya. Jatah gagal kawan-kawan semua habiskan dulu waktu di muda sehingga nanti waktu lo dewasa nanti lo tinggal enjoy hasil dari perjuangan lo gitu ya. Iya. Richard, ya. Richard, ada pesan terakhir ya enggak Richard pengen sampaikan ke kawan-kawan semua terkait karyanya Richard? Ya, pesan pasti pi kawan dong sa. Kawan dong supaya dong jangan malu lah. Untuk berkarya Iya. luar biasa. Ada lagi Chat mungkin untuk orang tua atau siapapun atau untuk guru kesenian waktu SMP, SMA atau di SD Kalau mungkin? guru kesenian sana ada. Sana ada? Ya, sendiri. Bapak mama di rumah? Mama pasti harus sibuk. Oh ada sibuk. Oh aja ini kan di kamera nih. Nah di sini nih Cak. Mungkin ada pesan buat bapak mama atau siapapun itu atau abang atau adik kalau ada. Kasih tahu di bapak mama sa. Boleh. Bapak mama jariin dulu ya besok pulang. Bapak mama nantikan karya berikut dari Richard pastinya. Dan kita sampai di penghujung Richard. Yeah. That's nice, thank you buat sharing di Artis Talk-nya ini. Dan kawan-kawan, rekan acara kita akan break sebentar. Dan kawan-kawan selama break kawan-kawan akan dihibur dan luar biasa oleh akan ada perform berikut ini. Dan kawan-kawan
jangan skip, jangan next, jangan pindah kemana-mana karena akan ada live perform dari Pickle Beats and Tanyu, dan perform berikutnya akan ada Pickle Beats dan Iren. Jadi kawan-kawan jangan kemana-mana, langsung saja check it out. Plant my seed, grow without a soul for the host, my key. Good health and peace, like a bread I please. Good vibes from negative things I need. Free man, let me sing my please. Appreciate the small things, like the sun is shining. Wake up in the morning, thank God I'm still alive. Learning things and grow, no resistance on reality. Boy, I don't care what they thought of me. Things that I bring to the table are the product of the grind. All they hustle day and night, writing rhymes. Ain't no shame cause you moving slow. Some took some time, while some already shine, but no worries. Do what I gotta do, be what I wanna be. Boy, I take times that I need, yeah. In my head, big vision that I see, yeah. What I see, only want it if it's real, yeah. Am I real, yeah. 1 year on the grind and I'm here, yeah. Am I real, yeah. 1 year on the grind and I'm still. Am I real, yeah. 1 year on the grind and I'm here, yeah. Am I real, yeah. 1 year on the grind and I'm still. It's the same when it comes to love. It also needs time to grow. Baby, I know that you've been trying to steal my heart, but you already got it. Really need to see your full effort. I don't wanna get hurt, don't you waste the chance that you got. Just take your time, get to know me right. Let me see you try. You already mine, you see the sign. Just hit my line. Just take your time. Just take your time. Am I real, yeah. 1 year on the grind and I'm here, yeah. Am I real, yeah. 1 year on the grind and I'm still. Am I real, yeah. 1 year on the grind and I'm here, yeah. Am I real, yeah. 1 year on the grind and I'm still. Chilling on a sunny day, tell you a funny tale. Spend when the money came. Every day's always a lucky day to be with you. Another day to find a new wave. Spend our day in the crib like we're solid roommate. Keep it real, need no two-face. Always need a space just to be with you. Every highs and the lows that we go through. Trust each other so we leave and be free. Get us a cup of coffee and a cup of tea. Sitting by the shore, enjoy the sea. See the sun setting. A life full of blessings. We're certain with the way that we're heading. Memories capture on the memories. Giving you the love and I'm keeping it for centuries. I love
with you on sunny days with small talks and some chuckles. I close my eyes and let a window my hand to the air. The sun above our heads, the clouds along our way. Seems like a guide for this little escape. Baby, it's a good day. It's a good, good day. With you, it's a good day. It's a good day. It's a good, good day. It's a happy day. It's a happy day. With you, it's a good day. It's a good day. Suddenly the raindrop fall, and we're all looking for shelter. The rain keeps falling down, so we just watch it. While I hold it into my hand, we drowning in the tide. Baby, it's a good day. It's a good, good day. With you, it's a good day. It's a good day. It's a good, good day. It's a happy day. It's a happy day. With you, it's a good day. It's a good day. Things good long as I'm with you. Keep us doing the bad things coming through. Hope you ain't never gonna change. And even if you do change, I hope it's for the good. Keep it real how you feel, keep it true. I don't need nothing but the truth. Super. Yang tadi agak gede badannya sudah berubah menjadi lebih langsing dan lebih ganteng sih. Maaf ya Ger, masih bersama saya Miko Permadi. Hari ini kita akan bahas, woi, bocor woi. Hari ini kita akan bahas hal-hal yang menarik, yang akan kita ulik. Udah bagus ya, terlalu mengada-ngada ya, kita santai-santai aja. Ya, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera.
Om Swastiastu, salam budaya. Terima kasih buat teman-teman yang masih stay tune di kanal YouTube Timor Art Graffiti dan juga tentu Instagramnya. Nah, hari ini kita juga masih dalam rangkaian acara Color of Timor yang diangkat oleh teman-teman Timor Art Graffiti. Hari ini adalah hari kedua untuk artis talknya. Tadi di segmen pertama teman-teman sudah ngobrol dengan Ibu Siti, ibu yang gaul abis, ya kan? Ibu yang gaul abis. Kemudian sudah dengan Kak Richard juga. Richard ya tadi namanya ya. Sekarang kita kehadiran satu lagi anak ganteng. Anak ganteng. Bang tinggal di mana, Le? Di TDM. TDM, anak ganteng TDM, wese. Pokoknya kalau Akamsi ya. Lewat-lewat dong di situ ada yang jual gorengan. Nah, itu bukan dia. Bukan dia. Bukan dia jual gorengan. Dia jual moke. Salam dari sebelah. Salam dari sebelah. Ya, kita punya Kak Ivan Baulo. Tos dulu. Ya, Kak Ivan. Nama panjang itu, Suko? Itu nama sedang, Nama sedang. karena yang Apa panjang sedang? ada. Minum. Tapi pelan-pelan, agak keras. Aduh, Tuhan. Ini Winston, ini permen yang pedas. Oke, itu kalau nama panjang kalau boleh tahu kok. Januarius F. Bawolo. Januarius F. Bawolo. Bawolo. F ini apa? F itu Francesco. Francesco. Iya. Instagram apa? Ivan Bawolo. Ivan Bawolo. Ivan Bawolo saja. Iya. Silakan langsung di follow. Ada pacar Sonde? Sana ada. Belum ada pacar. Oh jadi iya, bisa belum. langsung gas. Buat kakak-kakak nona dong yang suka ini. Kak Ivan tadi bilang jual Salome toh, jual Salome Jual tapi Salome, bisa gambar bisa, juga bisa. bagus, langsung. Nanti beli Salome 50 gratis gambar 1. Enak. Tapi syaratnya harus follow Instagram dulu ya. Kalau follow so buat apa? Sonde DM. Enak. Oke. Pagi ini dulu baru enak. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol sama Kak Ivan, Miko tetap mengingatkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah terlibat dalam kelancaran acara ini ya Kakak ya. Ada terutama dari program fasilitas bidang kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sudah 3-4 hari ini baca ini, sampai hari ini belum hafal. Terima kasih pemerintah. Buat supportnya. Oke, jadi sekali lagi Miko juga tetap mau mengingatkan bahwa rangkaian acara ini adalah Color of Timor yang diprakarsai oleh teman-teman Timor Art Graffiti, di mana tujuannya adalah mencoba mengarsipkan pewarna alami yang kemudian sudah dicoba diaplikasikan ke media kanvas dan sudah berlangsung pameran yang kemarin sudah teman-teman nonton. Kalau belum pun masih bisa ditonton di YouTube. Dan Kak Ivan ini adalah salah satu perupa yang karyanya ada dalam pameran tersebut. Nanti pas kita ngobrol sama Kak Ivan akan ada muncul gambar-gambar gitu. Gambar-gambar. Orang mana Kak Ivan? Bapak Mama Flores Timur, tapi kalau tanya soal Flores Timur, Bella lebih pilih jadi orang Kupang. Sama. Begitu lebih bagus. Karena percuma kalau kita mengakui Flores Timur, mau orang tanya kau tahu tuh. Anak muda sekali. Sangat open minded ya kan. Bukan open minded, memang sana ada otak. Bukan sonde ada. Sudah difungsikan. Ada tertinggal di rumah. Oke, Katong coba sekarang Katong lihat karyanya Kak Ivan ya. Ini cukup menarik ini. Tapi sepintas kalau kita lihat ini pasti semua orang akan berpikir, oh ini tangan ada darah. Coba Kak, ada pembelaan kah? Betulkah itu darah di tangan? Bukan, itu bukan ya? darah. Kamu lihat Ju? Oh? Tak lupa gambar. BKS besar nih. Itu sebenarnya bukan darah, dia punya pemaknaan memang sebagai dia punya warna itu sendiri, dia punya nama secang, dari secang itu. Jadi kan dia punya maksud dari gambar nih, dia menampilkan pemberian, kan dia punya judul pemberian. Ini bisa lihat di situ untuk close up. Memberikan apa? Pemberian dari Tuhan lebih tepatnya. Oke. Terus itu menampilkan apa yang Tuhan kasih di ketong itu dalam pembuatan itu apa? Pewarna alami itu ya. Yes. Dan yang berapa kali workshop itu juga menyadari bahwa ini yang ketong lakukan ini mungkin
yang dulu nenek moyang dulu lakukan seperti ini. Oke. Mungkin ketemunya suara blender suara blender, bisa pimole, arang dong itu. Cuman dulu nih dong bikin semua tuh manual begitu. Jadi kayak hal yang paling penting yang harus punya itu hari itu kayaknya tangan yang Tuhan suka kasih. Tangan. Kaki juga bisa kata. Makanya yang kan dalam kayak mau potong, tumbuk, itu kan pakai baru kayak yang kedua tuh terus kayak Tuhan suka kasih yang pertama tangan, itu alat tuh. Terus yang kedua ada di situ dia punya pewarna itu sendiri. Oke. Kan dari tanaman kan Tuhan suka kasih. Yes, ya. Terus yang ketiga yang ada di situ tuh akal. Kenapa ada di situ? Karena akal itu kan di sini. Wazik. Jadi kemana itu nenek moyang dulu itu bisa pakai itu 3 tuh untuk hasilkan hal-hal yang sekarang juga tuh nggak ada buat. Begitu. Ngeri ya. Tidak, maksudnya terpintas lihat, wih anak model begini, wih ternyata waktu filosofi, bro. Ini kalau misalnya yang nonton dan kakak Nono yang nonton dan son kelepak-kelepak berarti bosong aneh. Suka. Karena ini sangat apa ya? Sekarang fisik nomor 2 lah ya, yang penting kan ketemu punya hati dan minum. Pelan-pelan agak keras ini. Keras ya. Ada manis-manisnya gitu ya. Kayaknya gula-gula tadi. Oke, berarti ini sepintas memang orang lihat pasti ini kayak darah di tangan, tapi maksudnya bukan itu ya. Soalnya apa? Biarkan orang punya persepsi toh. Yes. Selama dong saya mau tanya yang kan terserah dong sama makna itu seperti apa. Nice. Tapi kalau mau tahu yang lebih tepatnya kan bertanya. Betul. Malu bertanya kan salah rumah toh. Iya sih, betul. Tapi kalau sama pi rumah kan ya, siapa tahu toh. Kalau kos boleh. enak. Kak tinggal di rumah, kok di kos? Di rumah. Di rumah. Kebetulan bab tua masih kasih izin tinggal di rumah. Oke. Sampai pikir kalau kos kan bisa lebih ini toh, lebih ekspresif kan Kayaknya maksudnya. tahun depan nanti bab tua tarik uang kos. Oke, ini menarik karena beranjak dari asumsi orang melihat karyanya Kak, ini pasti semua kan berpikir sama seperti yang saya pikirkan. Tapi ketika akhirnya kita ngobrol dengan Kak Ivan ini sendiri, ternyata ada aspek lainnya, ada pesan lain yang ternyata Kak Ivan mau sampaikan. Ketika kita ngomong soal pesan yang ada di karya-karya seperti ini Kak, ini besok akan tunggu sampai nanti lah semua selesai bertanya. Menurut Kak ada pesan kosong deh buat teman-teman yang nonton. Nah menurut Kak sendiri kalau ketong menanggapi karya seni itu baiknya seperti apa sih? Kalau secara umum karya seni secara umum. Secara umum saja dulu. Yang pasti ketong pertama tuh kan mau saya mau ketong harus ada persepsi sendiri. Yes. Tapi kan belum tentu ketong persepsi betul. Yes. Jadi kalau mau lebih, kalau memang mau sekedar puas dengan ketemu persepsi sendiri, oke lah. Karena setiap orang kan beda-beda. Tapi kalau misalnya mau cari lebih tahu tentang ketemu persepsi ini betul atau sonde, kena kok sonde, ya lebih baik bertanya gitu. Yes. Jangan karena kalau kebanyakan orang hanya mengandalkan persepsi sendiri terus dongke, ini betul dia begini son mungkin sonde. Ya kan kebanyakan nanti ada yang kayak salah miss begitu. Padahal sebenarnya dia maksud bukan situ, tapi karena ketemu persepsi sendiri terus ketemu mau bertanya, ketemu merasakan itu paling betul Yes. Terakhir kan menggiring orang ini lain begitu. Betul sekali. Nah itu yang fatal tuh sebenarnya. Dan kalau ketemu jujur-jujuran bahwa ini adalah budaya yang terjadi di ketong punya kota ya khususnya ya. Betul di Kota sekali. Kupang ini menjadi menarik beta ajak untuk bahas ini karena banyak orang yang akhirnya sering berperilaku berapa ya? Ya berperilaku tuh berdasarkan asumsi. Kayak misalnya, lihat ini orang lewat, ini Nona dia pulang malam terus, dia rambut merah, isap rokok, pasti ini Nona. Ternyata dia main trading. Dia harus cek tengah malam, kenaikan ini sahadong segala macam. Atau, ini nyong nih, lulus kuliah mah kerjanya tidur-tidur usah di rumah. Ternyata kayak Kak Ivan begini, berkarya seni yang akhirnya bisa menghidupi juga, ya kan? Iya. Berarti komunikasi itu penting sekali. Iya Kakak Ance ya? Halo Kak Ance. Kita ngomongin di luar frame. Kalau simpan nomor hanya lihat stories, soncet. Jadi memang betul komunikasi sangat-sangat penting. Betul ya. Apalagi yang LDR juga kan. Jangankan LDR kakak, kayak misalnya beta suka dia suka beta, tapi kita saling ngomong. Kan itu jagung tumbuh di
Ya nggak tahu di mana. Di Batu Di ya. Batu juga. Ya. Tapi Sudah. Kak ada yang Kak suka tapi Kak son omong kok. Kalau suka orang beta kasih tahu. Kalau Sekarang, suka beta kasih tahu. Beta challenge. Ada kosan sekarang yang Kak suka? Sekarang belum ada lah. Sebelumnya Sebelumnya ada. ada. Boleh sebut namanya? Siapa ya? Banyak nanti. Banyak. Nanti ada sensor kok. Nanti ada sensor. Ada tit gitu kan. Ada kan. Oh Ina. Iya, omong di kamera, omong close up. Ina dulu besok kalau. Tapi kenapa son jadi? Ya sudah lebih nyaman kawan toh. Enak. Sakit. Minum. Oke, kembali ke karya Kak. Ketika Kak ketemu dengan pewarna alami ini pertama kali. Pertama. Kesulitan yang Kak hadapi kira-kira kayak gimana sih? Ya itu tadi mau gambar mau bikin kermana gitu. Kayak ini kan kalau pakai cat kan sudah biasa. Jadi ketong sudah tahu maunya ini campur dengan ini campur dengan ini untuk bikin gini. Jadi dia punya teknik dong juga ketong ya lumayan tahu lah kalau pakai cat. Sementara kalau pakai ini kan Kak, mic-nya pegang seluruh begini. Oh. Tapi jangan masuk mulut. Oh. Makanya ketong juga kayak kesulitan pertama itu karena kan hanya sebatas workshop begitu. Jadi kayak ini pertama nih jadi tes takut sebentar salah atau kemana. Kan ini kanvas dibagi satu sah. Kalau salah ya kemana le. Masa ketong harus minta kanvas le kan baik panitia mau kasih begitu. Jadi sudah mulai untung biar bawa yang kecil. Jadi sambil tes di situ. Jadi kalau rasa kurang enak campur le. Pokoknya olah sendiri. Kebanyakan orang bertanya tapi bela lebih nyaman cari sendiri explore sih. Sendiri, explore sendiri. Supaya be ingat. Karena kalau misalnya tanya orang, nanti ingat pas itu sah. Habis itu lupa gitu. Oke, berarti Kak banyak sekali melakukan pencampuran begitu. Campur terlalu banyak sih karena memang karena dari pewarnaan sendiri kan sederhana mati yang be punya gambar sih. Iya sih, kalau kita lihat dari komposisi warna juga kuning, hitam, merah dengan sebenarnya ada warna biru di situ yang biru. dari telang cuman nih. Karena saking bawah-bawah sonde terlalu kentara di situ. Karena dia punya warna biru sendiri justru sonde biru betul tapi kayak lebih toska begitu. Wih, ini berarti selama ini kan kalau di Instagram biasa cewek bisa bedain warna toska apa segala macam. Ternyata tidak hanya cewek, cowok juga bisa ya. Sana betanya toska itu. Karena kebetulan kan biasa kan perempuan paling ngomong kan toska. Jadi cari toska nih warna kemana? Jadi toska nih warna ini sudah. Jadi ingat tuh. Tapi secara lisan bisa Kak jabarkan kosnya toska tuh warna seperti apa? Close up coba. Toska dia warna dari biru muda tuh tapi kayak hijau-hijau begitu. Biru muda ke hijau-hijauan. Antara biru muda dengan hijau. Tapi sonde keras ke hijau, dia lebih ke biru gitu. Tapi orangnya lebih sebut hijau toska. Padahal sebenarnya biru toska. Tapi tahu lah. Kritik. Tahu lu pokoknya mungkin dari beta. Ini apa ini kalau Kakak Nona yang swipe katong tadi ini apa hijau ya? Hijau ya, ini jelas hijau ya. Kalau ini masker atau masker juga hijau. Hijau ya. Itu bukan toska. Itu toska kok. Dia pikir toska Hijau yang agak toska. lebih ke biru le. Pokoknya itu. Coba Kak sini Kak masuk frame pokoknya kasih tunjuk. Oke. Itu kesulitannya. Kak juga sudah ikut dari rangkaian acara ini dari awal bulan, workshop juga ikut. Berarti Kak terlibat juga di proses pembuatannya. Iya. Jadi Kak yang Kak terima tuh bukan hanya sekedar sudah jadi cairan warna, tapi dari bahan mentahnya. Ya itu hari kan olahnya pertama dari bahan mentah pas workshop. Jadi yang kayak warna kuning ini pakai apa Kak? Itu kemarin pakai kunyit itu. Kunyit. Ya. Itu Kak tumbuk sendiri. Itu kebetulan biji ketumbuk, jadi itu biji ketumbuk itu. Tapi terakhir karena ketemu menyerah tumbuk jadi pakai blender. Kenapa harus menyerah dulu baru pakai blender? Kan dari awal bisa pakai blender. Supaya ketemu merasakan ini mau yang dong bikin dulu gitu. Berarti... Cuma sebagai kayak dia punya feel itu sampai ketong kerasa sudah orang ketong kan ciptakan teknologi begitu. Jadi sudah
Salahnya ketemu pakai teknologi begitu. Tapi istilahnya ketemu tahu, tetap tahu dia punya pertamanya tuh dong bikinnya seperti apa begitu. Oke, oh berarti ini menarik ya, maksudnya ketika ngomong soal warna ini kita tidak hanya ngomong soal hasilnya tapi proses dan feel-nya ya. Iya. Menarik. Oke, terakhir Kak. Ada pesan-pesan nggak? Ada pesan-pesan kosongnya buat teman-teman sesama pelaku seni di Kota Kupang ini, ataupun harapan buat kegiatan seperti ini buat kedepannya, monggo silahkan disampaikan. Kalau untuk pesan untuk teman-teman yang pelaku seni yang lain, sebenarnya sudah ada sih, tapi lebih ke jangan menyerah sah. Ketong bisa rubah mindset orang Kota Kupang untuk bisa menerima ketong semua. Yes. Yang walaupun notabene sonde semua dalam galeri, tapi yang di luar dong. Keluar sah. Jangan ke terlalu nyaman dengan ketong sendiri. Beju pertama juga nyaman dengan be punya kes hanya sketsa. Tapi setelah be tahu bahwa di luar juga ketong bisa dengan mural, be mulai tes itu dan mulai keluar itu. Jadi ke seni ini kan sebenarnya luas sih. Kalau ketong hanya duduk diam dengan ketong sketsa sah, kapan ketong tahu media yang lebih besar dari sketsa? Yes, betul. Mungkin yang terakhir juga be tambahkan dari Kak Ivan. Bro dong, kakak dong, tolong kojang harga kawan terus ya. Oh iya, aduh itu. Itu mau tambahkan silahkan. Itu juga ya, makanya begini, ketong jangan karena lihat ke, kok gambar begini, so juga begini. Kalau gambar begini, kenapa pesan gambar sendiri, begitu. Kan lu pesan nih ketong, gitu. Berarti lu tahu bahwa ketong ini ada skill, ada kalian untuk itu. Yes. Dan itu kalian tuh ada di lu begitu. Lu butuh kosan deh. Kalau lu butuh, setidaknya lu hargai itu. Yes. Itu. Mantap. Oke, itu begitu aja. Begitu sah. Oke, terima kasih banyak Kak Ivan buat obrolan-obrolannya. Siap. Habis ini semuanya model kayak Kak Ivan semua kan, lebih santai kan? Ya begini Bisa. Ada webcam satu dia lebih santai ya nanti. Saking santainya tuh. Saking santainya tahu tadi toh. Oke, setelah ini kita masih punya beberapa orang lagi teman-teman artis yang terlibat di dalam pameran kita di Color of Timor. Jangan kemana-mana, stay tune di kanal YouTube Timor Art Graffiti, dan setelah ini ada perform dari Januarta The Goat. Selamat menyaksikan. Since when may you ever say you will own me till the end? Oh, I'm sorry no. Heartbreak, then we break, then I'm tired to be fake. Okay, I'm sorry no. We don't talk anymore. You play the part like a show. You say, babe, please don't go. Please tell me what I'm waiting for. No more you, yeah, that's alright. Everything will be alright. No, it's sorry, yeah, that's alright. Everything will be alright. Cause I know it's over. Baby, you play no shit, oh, that's too over. That's too over, cause I know it's over, Baby, you play no shit, oh, that's too over. That's too over, it's over. GPS, guess we lost. Damn girl, you really break my trust. How the fuck you acting like shit? Mama said, well, that's a lie, shit. And asking me, you was a reason. Asking yourself, what's a... Then asking yourself, cause I know it's over, Baby, you play no shit, oh, that's too over, That's too over, cause I know it's over, Baby, you play no shit, oh, that's too over, That's too over, it's over.
Yo, oke, masih? Kan kono masih? Oke. Sekali lagi selamat datang di Kamar Belakang Podcast. Halo, halo, halo. Oke, jadi ini hari Color of Timor, Kamar Belakang ambil alih. Wah, yang mic dulu ini. Kemana nih? Jadi Beta Alwi Colin bersama dengan seniman dari mana? Beta dari Australia Dan Oisapa people. Oisapa people. Yeah. Oke. Jadi dua seniman ini sudah membanggakan nama Indonesia di cabang catur. Yes, yeah. You know, I never, yeah. Halo. Halo. Kamar belakang bisa jadi branding di sini. Bayar berapa nih? Oh, tapi BTW kalau mau dengar kamar belakang denger di mana? Spotify ya? Spotify. Ya, Spotify. Oke. On Spotify. Oke. Beliau ini terlambat sebenarnya, tapi karena dia lucu jadi saya maafkan hari ini. Ya. Hari ini saya Anda maafkan karena Anda lucu, oke? Pokoknya besok bilang ini hari akan sindir Alwi sampai malam. Sampai malam. Oke, kembali lagi di segmen selanjutnya. Kita kembali masih di dalam Artist Talk dalam rangkaian acara Color of Timor. Dan kita sudah tadi ngobrol dengan ada Kakak Nyong jual Salome di TDM. Sekarang Ketong punya dua orang lagi, yang satu cantik, yang satu rupawan. Rupawan. Nah, kita tidak boleh mindset. Kita tidak boleh body shaming ya kan. Kita harus benar-benar mengapresiasi lah. Salut deh. Beta nih nah. Oke, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol panjang soal karya-karya mereka, karya yang mereka sudah hasilkan dari tema pengarsipan pewarnaan alami ini. Kita akan cari tahu pesan apa yang mereka mau sampaikan, kesulitan-kesulitan yang mereka alami, kemudian ya alasan kenapa terlambat. Pokoknya. Dan juga ya kita coba tanya-tanya juga. Kita kehadiran di sini ada Kak Alwi Koli dan Kak Ika Kase. Ya, boleh perkenalan dulu Kak satu-satu dari Kak Ika, silakan perkenalkan mungkin mau nama lengkap boleh, mau nama panggung boleh, kuliah di mana, asal mana, sudah punya pacar belum, tinggal di mana, apa Pak? Mafa, Mifa. Makes Mikes. Mau nggak silakan. Jadi beta penama Ika Kase. Kuliah di Bisa langsung lihat di sini. Kuliah di Undana sekarang. Kebetulan maba jurusan arsitektur. Maba itu apa Kak? Mahasiswa baru. Mahasiswa baru. Tinggal di sini di Oisapa, aslinya orang Soe. Ini orang Soe. Punya pacar? Punya pacar. Laki-laki? Laki-laki. Tanya saya. Berapa lama pacarannya? Baru sih, baru memulai lagi. Baru memulai lagi. Berarti sebelumnya sudah putus. Sudah. Itu kan memperhalus bahasa, CLBK. Gimana kakak yang di belakang kamera? Oke. Pacar orang mana? Orang Rote, tapi di sini juga. Di Kupang. Hah? Kenapa? Apa jangan apa? Hah? Jangan sampai, jangan. Oke, Kak yang satunya silakan perkenalkan sedikit. Halo, selamat siang. Selamat siang. Para pendengar setia Color of Timor. Bernama Alwi Colin. Bernama Alwi Colin. Oke. Beta apa ya kami kok? Asli mana? Beta asli lahir besar di Kupang tapi orang Flores Timur. Oke. Delawan Suka Island. Delawan Suka City. Yeah. When you live in Delawan Suka, you always talk in English, right? Cause Delawan Suka is amazing, bro. Amazing, man. Yeah. Just it's like this. Enough. Yeah, just like that. Yeah. Oke. Terus kuliah sudah selesai? Kuliah sudah dalam tahap selesai. Semua wisuda, semoga wisuda. Oke.
Aman, Semoga lancar. Bapak Mama halo. Kemana? Apa revisi? Ada revisi? Aman. Oke. Sekarang kita coba untuk kembali ke topik utama kita. Tadi sudah ditegur soalnya. Sentol manggilo no. Bangkos. Oke, kita coba kembali kita ngomong soal karyanya teman-teman. Pape dah. Kak Ika. Iya, Ini pertama kali kah Kak Ika bertemu dengan pewarna alami? pertama kali dengan pewarna terus dengan media yang sangat besar. Kanvasnya sangat besar menurut Oke. beta. Biasanya memang Kak paling besar sebesar apa yang Kak Ika pernah gambar? A3 lah. A3 ya? Ya. A3. Berarti ini pertama kalinya Kak Ika gambar sebesar ini? Iya, pertama kali. Nice. Karya Kak Ika di sini adalah judulnya Tenggelam Dalam Diri Sendiri, betul? Iya. Boleh sedikit jelaskan Kak kenapa tenggelam dalam diri sendiri? Karena menurut beta diri sendiri itu diambil dari orang timur itu sangat lekat dengan tenun, dengan pewarna-pewarna begitu. Itu dianggap sebagai diri sendiri. Dan kenapa dia hitam di situ, dia orang itu dia hitam, itu karena dia ada di antara itu warna-warna, dia ada di antara itu budaya, tapi dia tahu dia hilang arah, dia tenggelam, padahal dia ada di situ. Oke. Berarti kalau mau dibilang hampir kehilangan jati diri, tapi dia Iya. di dalam lingkup Dia ada jati di dalam diri itu situ. sendiri. Oke. Ya kalau mau dibilang ya bukan kacang lupa kulit, tapi lebih ke belum sadar ya. Ya belum sadar, Oke. hilang kesadaran lah. Wih, filosofis sekali ya Kak ya. Luar biasa. Anak muda yang lupa budaya sendiri. Oke, ini untuk backgroundnya. Ini Kak sempat di penjelasan karyanya juga Kak sempat menulis merupakan campuran dari semua warna. Jadi semua warna itu Kak campur. Iya, maksudnya semua warna itu diaplikasikan langsung di kanvas itu tanpa ada yang ketinggalan satu pun. Oke. Jadi kasih backgroundnya tuh semua warna. Oke. Ada berapa warna nih Kak? Ada 13 warna kalau saya salah kemarin. 13. Iya, itu Oh, nice. dicampur semua. Oke. Warna paling sulit yang Kak handle? Kemarin hampir dia hitam, tapi pas dicampur dengan rubbernya jadi kayak abu-abu. Oke. Jadi pas yang mau bagian wajahnya ini dan rambut, beta coba sampai campur, dia langsung sampai pakai langsung. rubber. Tapi berarti kalau kena air ada kemungkinan ini. Kena rubber tuh dia ada kemungkinan bisa berubah warna. Oke. Ini Kak juga terlibat dalam proses pembuatannya semua ya? Dari awal tuh ada sempat ikut karena kuliah. Oke. Oh berarti Kak terimanya sudah jadi? Jadi, terima jadi. Kak termasuk hitam ini pakai apa nih? Hitam tuh pakai yang arang. Itu sudah cair juga? Iya. Tapi kehabisan enggak? Kalau yang hitam sonde kehabisan karena dia cuma pakai di bagian ini wajahnya. Backgroundnya tuh kurangnya di warna hitam sah. Oke. Jadi Berarti 12 hitam warna. Fokus ke Orangnya saya. orangnya ya? Iya. Oke. Coba kita pindah ke Kak Alwi. Nah ini punya Kak Alwi cukup ya kalau buat kita, saya termasuk saya maksudnya yang ya bukan penikmat seni yang banget lah. Maksudnya kalau melihat karyanya Kak Alwi ini nih pasti akan banyak bertanya-tanya. Ini maksudnya apa? Boleh dijelaskan nggak Kak buat teman-teman yang lagi nonton juga termasuk saya? Oh ya kalau punyanya saya itu tentang orang-orang yang mengambil warna-warna alami. Jadi ada dua gambar di dalam satu kanvas. Ya. Yang satunya gambar dedaunan dan ada matahari, itu saya menggambarkan itu sebagai alam, dan yang satunya gambar dengan warna coklat dan ada kepala-kepala, situ saya menggambarkannya sebagai orang-orang. Oke. Iya. Hanya kepala sah? Iya, Wah, hanya gimana? kepala. Iya, bisa. Ya tergantung. Oke. Berarti ini yang Kak Alwi mau sampaikan, pesan dari gambar yang Kak Alwi mau sampaikan ini kira-kira apa nih? Itu ada ini yang mau disampaikan itu keselarasan. Keselarasan. Iya. Ketergantungan. Ketergantungan. Kesinambungan. Keterikatan antara manusia dan juga alam. Luar biasa sekali ya. Kak ini pemerhati alam sekali ya. Ya dulu sempat tergabung di komunitas kopi Koalisi Pemuda Hijau Indonesia. Dulu sampai sekarang. Oh sampai sekarang. Masih ada?
Masih. Masih aktif? Masih. Buat teman-teman yang mau bergabung kira-kira gimana? Jangan. Kenapa? Kenapa? Semangat saja. Yang penting menyebarkan menyebarkan spiritnya spiritnya, ya. ya, Spiritnya pemerhati lingkungan gitu kan. Oke. Kalau Kak Alwi sendiri ini juga pengalaman pertama kah bertemu dengan pewarna alami? Sebenarnya kalau mau dibilang pengalaman pertama, benar, ini pengalaman pertama. Dan mungkin yang terakhir. Kenapa? Karena susah. Susah? Iya. Susah itu kah? Iya, karena saya kan kebiasaannya, maksudnya biasanya saya berkarya, menggambar itu menggunakan cat semprot. Oke. Yang sangat amat instan. Oke. Jadi berarti lebih ke graffiti ya? Iya, lebih ke graffiti. Jadi bertemu dengan cat alami itu saya sempat bingung ini bagaimana pengaplikasiannya. Maksudnya sama seperti Kak Ivan, ya. Kakak Ivan Bawolo itu Yang saya jual Salome tadi itu ya. sebenarnya cireng. Oh, cireng. Iya. Jual cireng. Iya, bukan Salome. Berarti Saya Kak Ivan ini ternyata orang Bandung. Iya. Bukan orang Flores Timur. AA Ivan. Oh, AA Ivan. Iya. Ya. Oh, AA Ivan. Punten. Terus. Ya, jadi saya mengalami kesulitan yang cukup luar biasa sebenarnya. Menangis satu malam itu saya menangis karena Pantas mata bangka. Iya, waktu gambar saya juga sangat mepet kan, ada beberapa kesibukan yang harus saya selesaikan dan pada saat saya ingin menggambar ini bagaimana? Akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan alat bantu. Itu yang kalau Kakak Miko tahu semprot-semprot Rapika nih. Jadi B pakai itu, B pakai itu, B taruh. Masukin botol berarti. Soalnya pakai campur-campur langsung semprot dengan gaya graffiti. Oke. Iya. Dan menurut beta itu oke ternyata secara dilihat ya Mas. Terus kenapa ndak mau lagi? Menurut beta mungkin bukan bepung bidang. Oke. Mungkin akan B lanjutkan, tapi kalau untuk serius di pewarna alami mungkin ada orang yang lebih berkompeten di situ dan lebih punya potensi di situ. Kalau beta lebih memilih fokus di bepung bidang gitu. Bidangnya apa, Kak? Di graffiti, di cat semprot ya. Oke. Tapi kalau kita ngobrol soal pewarna alami ini sendiri, menurut Kak Alwi sendiri nih sebagai orang yang berkecimpung di dunia graffiti, adakah potensi? Maksudnya masih adakah peluang untuk pewarna alami ini? Kadang kan kalau kita mau bilang pewarna alami ini tradisional ya. Iya. Kemudian kalau kita lihat graffiti ini kan sangat urban gitu kan. Iya. Kira-kira ada satu titik di mana kedua asal budaya yang berbeda ini bisa ketemu gitu. Sebenarnya kalau beta sendiri melihat dari awal, kalau kami bilang adakah potensi, ya kita berhasil sampai saat ini karena pewarna alami. Oke. Iya, itu potensi pertama, itu jelas sangat ada potensi di situ. Yes. Terus kami bilang adakah pertemuan antara urban graffiti sama pewarna alami? Kalau beta pribadi, beta juga pingin lah punya pilox dari pewarna alami. Siapa sih yang mau apalagi kalau itu dari NTT? Siapa sih yang mau? Kan ini kan ketua project bikin cat akrilik nih, teman-teman TAG punya proyek bikin cat akrilik. Apalagi kalau bisa aerosol, bisa pilox, cat semprot dalam bentuk yang lebih instan, yang orang tinggal kocok-kocok pakai. Itu bukankah hal yang sangat luar biasa? Itu hal yang sangat luar biasa kan Miko. Berarti sebenarnya kalau mau dibilang ini terakhir pun bukan ya? Terakhir untuk penggunaan kuas, maunya penggunaan ini secara yang sangat menurut beta merepotkan. Oke. Berarti maksudmu adalah kamu akan coba untuk bawa si cat ini masuk ke dalam gayamu. Benar, apa? Mindset. Benar. Mindset the podcast. Promosi. Oke. Berarti itu pesan ya. Pesan tadi berarti kesinambungan benar sekali manusia. Berarti ini berarti tidak full menggunakan semprot ini ya karyanya? Ya, itu semprot dan juga menggunakan kuas. Oke. Dan kalau dirimu sebenarnya lebih gayanya lebih ke semprot. Lebih ke semprot. Saya suka menyemprot. Berarti kamu harus disemprot juga ya? Anda ya? Benar. Iya benar. Apa? Mindset. Pengen berkata kasar tiba-tiba. Oke. Kita kembali lagi ke Kak Ika. Kalau misalnya kita lihat tadi Kak bahas isu atau tema judul yang Kak angkat dalam karyanya Kak ini lebih ke orang yang tenggelam ke dalam diri sendiri, padahal dia di tengah budaya itu sendiri juga, begitu ya maksudnya ya? Betul? Betul. Oke. Kira-kira ada isu lain tidak yang misalnya kenapa juga Kak pakai objeknya sebagai subjek dalam gambar ini perempuan? Kemudian ada isu lain mungkin yang Kak mau sampaikan kah?
Adakah hubungan antara ini menggambar perempuan dengan sosial budaya yang Kak sendiri alami? Kalau kenapa pakai perempuan? Karena dia sendiri perempuan. Oh ya? Iya. Oh ya? Kurang yakin. Serius? Kurang yakin. Kita kan orangnya percaya. Kami Percaya, bukan harus Thomas mudah ya. percaya. Oke. Sih, sebenarnya itu saya karena menggambarkan itu tuh karena B perempuan juga. Oke. Ya kita coba sudahi dulu untuk kita ngomong soal pesan ya. Sekarang kita coba untuk yang menjadi rasa penasaran beta juga khususnya itu, saya juga khususnya adalah support. Kalau kita kembali ke kita teman-teman ini kan mau dibilang seniman lah ya, maksudnya perupa lah yang bikin karya-karya, mengekspresikan diri. Nah, kalau kita lihat skena kesenian di Kupang ini, kita nggak usah jauh-jauh dulu, kita beranjak dari keluarga. Gimana support keluarga, gimana ke apresiasi seni teman-teman ini? Kalau dari beta mendukung, cukup mendukung semua dari keluarga, lingkungan juga. Oke, cukup bisa mendukung. sampaikan ke mama tuh di rumah atau bapak tuh di rumah. Terima kasih buat mama dan bapak di rumah yang selalu mendukung. Ini dong sarangnya. Oke. Kak Alwi, gimana kalau Kak Alwi? Ini apa nih Kak? Soal support, kita ngomong soal support. Tapi kita ngomong dari lingkup paling kecil dulu ya, keluarga. Keluarga, oke. Kalau dari kita keluarga awalnya coba-coba. Terus? Tapi semakin kesini semenjak soalnya pernah minta uang lah ya. Oke. Itu kayak dong kayak, oh iya ternyata dia ada buat sesuatu di luar. Tiba-tiba dia bawa pulang gambar, tiba-tiba dia pulang celana dong baca itu, ini dari mana gambar? Oh, dos tahu kayak, oh sudah, ketong dukung saya. Berarti di titik ini karya seni ini sudah akhirnya menjadi pemasukan kah buat Kak Alwi? Jelas. Sangat pemasukan. Oh ya? Iya. Ngeri juga ya. Iya bisa. Oh, beli iPad. Beli iPad dari hasil karya. Jadi buat info teman-teman, kita punya ada timer pakai iPad, itu iPadnya Kak Alwi. Tuh kenapa jadi pamer? Bukan pamer, tapi kita menunjukkan ke teman-teman semua khususnya yang di Kota Kupang kalau berkarya, berseni itu ternyata bisa menghasilkan. Oh ya, ada juga selain ada juga Pertamina di TDM, itu bukan punya saya. Ya jadi teman-teman kita abaikan saja ya. Kalau ketemu dia di jalan, pukul, tabrak. Dengan cinta, terus kasih sayang. Kami kok soal support, soal support B mau kasih tahu juga kalau untuk yang awalnya B mau terjun ke dunia graffiti itu karena B pun kawan SMP dulu sampai sekarang almarhum, dia baru meninggal. Dia nama Fandi Lewa Kabesi. Thanks Fandi, so kasih dia pun kamar untuk beta coret-coret. Thanks Fandi. Oh, berkat Fandi B bisa berani untuk pakai pilox untuk graffiti dan mulai dari situ B punya banyak pengalaman di graffiti, B bisa punya banyak kawan, bisa punya banyak jaringan, banyak kerjaan, banyak uang juga. Banyak uang ya. Amin. Benar apa? Semoga cepat kaya. Sudahlah. Oke, berarti ada orang juga yang akhirnya menjadi sosok membuat Dewi terjun ke dalam dunia ini ya. Benar sekali. Kalau Kak Ika ada sosok itu? Sonde sih Kak. Berarti ini muncul dari diri muncul sendiri dari ya? diri sendiri. Pertama kali gambar kapan Kak? Kalau gambar sih mulai lama sih, tapi kalau untuk yang sebesar ini baru pertama kali. Oke, sip, mantap. Aku beta doakan yang terbaik buat kakak berdua. Yang terakhir mungkin ada pesan-pesan mungkin buat teman-teman ataupun komunitas seni yang ada di Kupang, silahkan sampaikan. Ataupun mungkin harapan untuk keberlangsungan acara-acara seperti ini ke depannya, silahkan. Kalau dari beta, semoga buat anak-anak muda jangan sampai tenggelam dalam diri sendiri. Sangat tenggelam. Kalau Kak Alwi silakan. Kalau dari beta, yang pertama kawan-kawan yang sedang ada di jalur seni, yang sedang di seni apapun itu mau visual, musik, video, foto apapun itu, tetap lakukan yang bosan lakukan sekarang, tetap berkarya karena akan ada depung hasil nanti sama kayak apa? Sama kayak kapung iPad yang baru ini. Bukan, apa yang kau tanam itu yang nanti kau. Bukan, apa yang kau tanam itu yang nanti kau gade. Mindset. Sekarang suka ada Kak. Oke. Terus apa leh? Untuk komunitas-komunitas seni di luar sana, ayo ketong sama-sama kolaborasi kita ke depannya buat banyak kegiatan leh. Karena dengan kolaborasi kita akan mendapatkan
buffering. Oh. Soalnya kolaborasi saya ketong akan dapat banyak manfaat dari kolaborasi. Jangan sendiri-sendiri lah. Masuk ketong apalagi di Kota Kupang ini sekarang beli mulai banyak yang gambar-gambar di jalan, mulai banyak yang buat hal-hal seputaran seni itu oke sih menurut beta dan itu ketong rasakan di dampak. Oke. Iya. Yang terakhir kalau mau lihat karya-karyanya Kak Alwi lihat di mana? Belum karya-karya dong di jalan. Di jalan. Tapi soalnya banyak Instagram? sih. Di Instagram ada di @_the most beautiful things. Kalau Kak Ika? Kalau kita sendiri ada di media sosial sih. Tapi kalau yang mau follow web Instagram @ika. Apa? @ika. @ika. Ya. @ika @_the most beautiful things. Oke, terima kasih Kak Ika, Kak Alwi buat kesempatannya. Thank you so much. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah terlibat di acara ini. Kita tos dulu aja dulu. Mantap, sukses terus. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah terlibat dan mensupport acara ini. Terima kasih banyak untuk program fasilitas bidang kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian juga tidak lupa berterima kasih untuk Radio SKFM, Victory News, Radar, Leko, NTT Zone, Dominan, Siasat Partikelir, All You Can Art, Mave Magazine, Holy Spirit, Underground Chips, Ricky Pingga, Komunitas Film Kupang, Sekolah Musa, Biboki Art, teman-teman seniman, Kapur Sedih, dan tentunya terima kasih buat studio ini Aqua Sedang. Tepuk tangan. Amazing Aqua Sedang. Amazing ya. Dan Miko juga mau ingatkan teman-teman semua kalau dalam rangkaian acara ini kayaknya juga masih ada rangkaian acara berupa desain kontes. Jadi teman-teman yang pengen terlibat silahkan langsung cek Instagramnya untuk lihat kriteria, cara bergabung, cara mengikutinya kayak gimana. Banyak hadiah menarik yang mereka sudah siapkan. Dan tentunya masih ada lagi hal-hal menarik yang sudah mereka siapkan. Tentunya ada film dokumenter ya. Iya, dokumenter tentang proses dari awal pembuatan pewarna alami ini. Tentunya oleh ada Bang Raf ya. Yang bosan tau Bang Raf, bosan parah. Bisa cek langsung di ruang dia, betul ya? Bisa langsung. Iya itu wow banget. Apalagi yang vlognya di Asmat. Nice. Mindset. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Dan gimana? Oke, sip. Kalau gitu, Miko juga ngucapin sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang ada di sini, menyemangati saya tentunya. Dan akhir kata, kalau ada kata-kata yang mungkin berlebihan ataupun bercanda-bercanda yang mungkin belum cocok sama teman-teman, ya udahlah gitu, kenal dulu aja sama saya gitu loh, biar kita bisa saling menerima satu sama lain. Gak usah minta-minta maaf lah, terlalu lembek. Oke, untuk itu kita belum selesai, masih ada penampilan dari live perform dari Holy Spirit. Jangan kemana-mana, jangan pindah ke YouTube yang lain dulu, tetap di Timor Art Graffiti YouTube channel. Holy Spirit, selamat menyaksikan.
sedang